Jemaat Tuhan, marilah berdiri menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar kepada kita. Sang Kristus telah bangkit dan Dia menang, kuasa si jahat telah dikekang. Nyanyikan pujian, nyanyikan pujian, nyanyikan pujian, gembita gemar, Sang Putralah Raja, berkuasa benar. Di manakah kini kuasamu, hai Maut, sengatmu tercabut, menang Putra Daud. Nyanyikan pujian, nyanyikan pujian, nyanyikan pujian, gembita gemar, Sang Putralah Raja, berkuasa benar. Mari jemaat kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan malam ini untuk melakukan ibadah kebaktian keluarga. Berkatilah ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Begitupun dengan pelayan firman kami, Pendeta Job Makenggung yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati juga presbiter yang akan bertugas malam ini. Inilah doa syukur yang kami sampaikan dan hanya kepada nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sampaikan. Amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 118 ayat 14 sampai 18 yang akan disampaikan atau dibacakan secara bergantian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Anak Allah turun ke dunia, mengasihi, mengampuni,
Yesus hidup, aku pun hidup. Oh manisnya bersama Yesus, aku tentram, bahagia, terjaminlah masa depanku, hidupku jadi baru oleh hidupnya. Ku tak cemas akan hari esok, khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa surga, karuniakan Roh Kudus bagi kami, agar kami dapat merenungkan firman-Mu dengan benar, dan oleh firman itu kami dikuatkan untuk melanjutkan kehidupan ini, menjadi saksi bagi banyak orang. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai ayat 31. 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai ayat 31. Mari berdiri saudara. Bagian Alkitab ini akan saya bacakan semuanya. Firman Tuhan tertulis, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kita akan merenungkan satu tema, memiliki karunia roh untuk saling melengkapi. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami tema ini, pertama-tama kita harus memahami tentang karunia roh itu. Apa itu karunia roh? Memiliki karunia roh.
banyak kita mendengar orang-orang di seberang atau di luar kita, atau di gereja-gereja yang tersebar di negara kita ini, di sekitar kehadiran GPIB tentunya, lebih mempopulerkan tentang karunia roh itu sebagai milik seseorang yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan atau maksud-maksud tertentu bagi orang itu. Bahkan tidak menutup kemungkinan atau menutup mata kita untuk menyaksikan bahwa ada sejumlah persekutuan atau pribadi-pribadi orang Kristen yang memanfaatkan karunia-karunia itu untuk keuntungan pribadi. Ada berbagai persekutuan yang berlangsung dan terjadi yang kita pernah saksikan, mungkin kita pernah masuk di dalamnya untuk menikmati bagaimana nikmatnya di dalam persekutuan itu. Tetapi kita perlahan-lahan ketika kita mulai memahami makna panggilan kekristenan kita sudah tidak berada di sana lagi. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus ada sebuah pertanyaan yang sering kita dengar. Apakah persekutuan-persekutuan seperti itu kita dapat katakan sebagai suatu persekutuan yang sungguh-sungguh murni, memberitakan dan membina orang-orang yang berada di dalamnya, menjadi pengikut Kristus, dapat menyebarkan kasih Kristus di tengah masyarakat, apalagi masyarakat majemuk seperti kita ini. Saya kira kita sepakat untuk mengatakan tidak. Sebab ada persekutuan-persekutuan yang di balik kegiatan-kegiatan mereka itu adalah untuk mencari keuntungan-keuntungan pribadi dan keuntungan-keuntungan persekutuan. Saudara, untuk melakukan kegiatan seperti ini banyak terjadi. Kita membuktikan ada begitu banyak persekutuan-persekutuan yang kemudian ditinggalkan orang karena kepentingan bisnis di dalamnya. Setelah terungkap itu, terjadi perpecahan, terjadi keributan di antara mereka, dan kemudian orang-orang masing-masing anggota meninggalkan persekutuan itu, tetapi kemudian membentuk persekutuan yang lain. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hal ini yang terjadi di Korintus ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di sana. Banyak terjadi perselisihan terhadap satu kelompok dengan kelompok lain. Tentu saja kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang dihadiri atau kelompok-kelompok yang di mana orang-orang yang mempunyai pengetahuan, orang-orang pandai, orang-orang pintar, orang-orang yang mempunyai kehebatan-kehebatan karunia-karunia tertentu dalam kelompok ini, yang menyebabkan satu kelompok dengan kelompok lain yang berisi orang-orang seperti ini menjadi sebuah festival kelompok, sebuah persaingan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Tentu kalau terjadi seperti ini, pastilah ada percakapan entah terselubung ataukah terbuka untuk menjelekkan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Jika hal ini terjadi seperti itu, saudara, maka kita dapat mengatakan bahwa di dalam kelompok itu tidak sepenuhnya memahami dengan benar arti dari karunia-karunia, roh-roh atau
katakan roh sebagai karunia Tuhan bagi sebuah persekutuan. Dalam memahami bagian ini saudara, serta tema mengacu tema tentang memiliki karunia roh untuk saling melengkapi, maka ada dua kata yang paling penting memulai bagian ini, yaitu karunia dan roh. Saya ingin menyampaikan kepada kita, apa itu karunia? Karunia yang dimaksud dengan karunia adalah karunia-karunia yang diberikan oleh Allah. Sesuatu yang diberikan oleh Allah bagi kita. Atau dengan kata lain, karunia itu berasal dari Tuhan. Kita semua menerima karunia yang berasal dari Tuhan. Karena kita juga mempunyai talenta-talenta yang berbeda satu dengan yang lain. Sadarkah kita ketika kita mempunyai talenta, mempunyai katakan saja kemahiran-kemahiran di bidang-bidang tertentu, penguasaan di bidang-bidang tertentu, apakah melalui proses pendidikan ataukah ketika kita lahir kita mempunyai kemahiran tertentu yang tidak kita peroleh dari ilmu pengetahuan, tetapi dengan begitu saja secara otodidak kita dapat menguasai satu bidang. Dapatkah kita pahami itu juga adalah karunia dari Allah. Dan setiap orang mempunyai karunia seperti itu. Mempunyai bakat yang berbeda satu dengan yang lain. Sedangkan roh yang dikatakan itu menerangkan sebuah kuasa, sebuah tenaga, sebuah pekerjaan yang tidak ada pada diri kita, tetapi yang memampukan kita mewujudkan karunia-karunia itu menjadi sempurna. Maka itu yang kita mau katakan, itu yang dimaksud dengan bagian Alkitab ini, karunia roh. Sebuah pekerjaan yang dapat kita lakukan yang berasal dari atas sebagai sebuah pemberian, dan itu bukan milik kita sendiri yang dapat kita lakukan, dapat kita wujudkan dengan sendirinya, tetapi itu adalah pemberian Tuhan untuk keberlangsungan hidup kita. Karunia roh diberikan kepada anggota-anggota jemaat yang menjadi anggota tubuh Kristus. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, dan di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus itu, kita mempunyai satu kekayaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Kristus, yaitu karunia-karunia yang harus dipahami sebagai sebuah pemberian dari atas. Bagaimana mewujudkan untuk memahami karunia-karunia itu dari atas? Tidak ada jalan lain, kita harus memahami. Yang pertama, kita menjadi anggota bagian dari tubuh Kristus, tetapi yang kedua, menyikapi karunia-karunia yang terjadi dalam hidup kita dengan kerendahan hati. Jemaat sebagai tubuh Kristus dijadikan oleh Kristus untuk melakukan dan menggenapi maksud-maksud, tujuan-tujuan, keinginan-keinginan Tuhan. Dan ini membawa kita memahami ada begitu banyak pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita setiap anggota untuk kita lakukan. Tetapi semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa karunia-karunia itu berasal dari Tuhan. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita dimaksudkan agar kita dapat memuliakan nama Tuhan, memuliakan namanya. Maka dari itu, roh Allah ini
mendiami, tinggal bersama-sama dengan orang percaya, dengan kita, supaya kita dapat menjadi anggota tubuh Kristus yang dinamis, yang bergerak, yang bekerja, yang berkuasa untuk melaksanakan semua hal yang berasal dari Kristus. Dengan karunia-karunia roh, Tuhan Yesus melengkapi anggota-anggota jemaat untuk melayani Allah. Dalam bagian Alkitab ini sangat menarik, saudara. Dikatakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kata masing-masing ini menjelaskan tentang kemandirian seorang dengan yang lain sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus. Kita mempunyai kemandirian, kita mempunyai keahlian masing-masing. Dalam bagian Alkitab ini menjelaskan kepada kita tentang Allah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama-tama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Itu satu bagian yang di atas. Tetapi bagian yang kedua yang disebutkan itu ialah yang dikatakan selanjutnya, orang-orang yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan berkata-kata dalam bahasa roh. Ada 5 bagian di situ. Pertanyaan Paulus kepada orang-orang Korintus ini muncul dari kepongahan mereka yang merasa bahwa mereka lebih hebat satu orang daripada orang lainnya. Maka Paulus bertanya, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Perhatikan pertanyaan itu yang diajukan oleh Paulus untuk mempertemukan antara kelompok yang pertama dikatakan sebagai rasul, nabi, dan pengajar. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk menyembuhkan, untuk berkata-kata dalam bahasa roh, untuk menafsirkan bahasa roh? Kemudian Paulus mengatakan untuk kelompok yang kedua, setelah dia mengatakan kepada kelompok pertama, apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar, tetapi di kelompok yang rasul itu dia katakan, adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Dengan kata lain, saudara, Rasul Paulus mengatakan setiap orang mempunyai bagiannya. Setiap orang mempunyai apa yang harus dikerjakan. Dan itu menandakan bahwa setiap orang mempunyai keterbatasan. Tidak dapat semua orang meraih dan meraup pekerjaan orang-orang lain yang telah Tuhan berikan kepada masing-masing orang seperti apa yang ada pada mereka. Itu berarti kita bersyukur, saudara, ketika kita mempunyai karunia talenta yang seperti ini, yang seorang mempunyai talenta yang lain, yang seorang mempunyai talenta yang lain. Bahkan kita memuji bahwa dalam persekutuan itu ada berbagai-bagai orang dengan talenta yang berbeda-beda untuk mengerjakan satu hal, yaitu yang dikehendaki oleh Allah. Dan saudara, yang Paulus maksudkan ini ialah dengan kepelbagaian yang terjadi di dalam gereja Tuhan, dengan kepelbagaian orang-orang dengan talenta yang berbeda, dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda, mereka dipanggil untuk saling melengkapi satu dengan yang lain untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika sebaliknya terjadi, saudara, seorang berpikir tentang kehebatan dirinya, seorang berpikir tentang keunggulan dirinya, seorang berpikir tentang profesi mereka lebih tinggi seorang dengan yang lain, apa yang terjadi, saudara? Itu yang Rasul Paulus temukan di Korintus. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang angkuh, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa dalam
kebersamaan hidup. Nah, itu yang dikatakan Paulus ialah orang-orang yang masih hidup di luar Allah. Anggota persekutuan yang hidup bersama di dalam tubuh Kristus seharusnya menyadari maka mereka adalah bagian-bagian yang Tuhan maksudkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau terjadi sebaliknya itu, maka terjadi konflik dan terjadi perpecahan. Tetapi kalau semua orang mengakui bahwa karunia-karunia itu ada, maka jemaat itu akan bertumbuh. Saya tidak mungkin mempunyai karunia yang hebat seperti seorang pianis dan organis. Saya tidak mungkin mempunyai karunia yang hebat seperti orang yang dapat membangun rumah ini, rumah ibadah ini. Saya tidak mempunyai karunia yang hebat seperti orang yang mempunyai karunia ini dan itu. Tetapi saya membutuhkan karunia semua itu untuk menyatu dengan apa yang ada pada saya, dan sempurnalah seluruh pekerjaan yang saya lakukan. Kalau semua orang anggota jemaat kita semua di Pancaran Kasih berpikir seperti itu, bahwa semua orang yang mempunyai talenta yang berbeda itu saling menyatukan diri untuk membangun persekutuan ini, saya kira jemaat ini akan terbangun dengan baik dan jemaat ini akan kita persembahkan kepada Tuhan. Saya menggunakan sebuah ilustrasi, saudara. Ketika kita mengendarai mobil, tangan di setir, mata melihat jalan, dan kaki bekerja di bawah. Tidak mungkin kaki akan berkata, kamu mata, kamu enak saja lihat pemandangan, lihat burung-burung, lihat mall-mall, lihat ini. Saya di bawah hanya melakukan pekerjaan yang gelap lagi dan pengap lagi, diinjak lagi. Kamu enak saja di atas seperti itu. Kalau seandainya kaki tidak mau bekerja, mobil tidak akan bisa berjalan, saudara. Atau mata mengatakan, aduh saya capek, saya melihat pemandangan terang, melihat macam-macam, saya capek, kamu di bawah saja, tinggal enak saja. Apakah kita bisa membawa mobil dengan mata yang tertutup? Atau tangan mengatakan bahwa aduh saya bawa mobil, saya bawa kiri, bawa kanan, putar. Sekarang saya mau beristirahat, apakah bisa jalan kendaraan? Mungkin bisa saja jalan, tetapi arah yang dituju tidak akan tercapai, bahkan mungkin saja bisa nabrak sini, nabrak kanan, kecuali kita berbicara tentang teknologi digital sekarang ini, bahwa ada sejumlah kendaraan yang dapat dikendalikan hanya dengan menggunakan robot atau mesin-mesin alat-alat elektronik yang sekarang ini. Tetapi saudara, bagian tubuh kita, tangan, kaki, mata, telinga, hidung, dan semua bagian itu akan bekerja sama untuk menopang tubuh kita ini. Tangan kita akan menopang seluruh tubuh, kaki juga akan menopang seluruh tubuh beraktivitas, mata juga, telinga, hidung, dan seterusnya. Semua berguna bersama-sama untuk membawa tubuh ini ke depan. Kalau satu sakit, semua akan merasa sakit. Tangan kita sakit, tubuh akan sakit. Kaki sakit, semua akan sakit. Kalau tangan bergembira, bertepuk tangan karena hati bergembira, semua akan sehat dan akan bergembira. Itulah yang Paulus maksudkan di sini dengan karunia-karunia yang berbeda. Di ayat 31, Paulus mengatakan, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Ini katakan berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Nah, bingung saudara, jemaat di Korintus ketika dikatakan karunia-karunia paling utama. Karena semua, Rasul Paulus sudah bahas dari awal, semua karunia sama. Dengan kata lain, Paulus mengatakan bahwa di antara anggota jemaat tidak ada yang utama dari seorang dari yang lain. Tetapi dia menunjukkan kepada jemaat itu satu jalan yang lebih utama lagi. Apa? Itu lebih utama dari semua karunia yang ada di anggota jemaat. Apa yang lebih utama itu? Yang lebih utama itu dia menunjuk pada pasal 13, kasih. Itu yang lebih utama. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan,
semua karunia di dalam jemaat jika tidak didasar kasih akan merusak. Tetapi semua karunia menjadi utama dan menjadi unggul karena didasarkan pada kasih. Marilah saudara, kita dasarkan persekutuan ini, kita dasarkan aktivitas kita ini pada kasih Tuhan. Mari kita kembangkan persekutuan ini, kembangkan karunia-karunia yang ada dalam jemaat, talenta-talenta, semua yang namanya kemampuan-kemampuan setiap orang, mari kita satukan, kita dengan rendah hati kita menyatukan, mari dasarkan itu pada kasih untuk membangun persekutuan ini. Kalau kita mendasarkan itu pada kasih, maka jemaat ini akan bertumbuh dengan baik. Selamat melanjutkan kehidupan ini, Tuhan memberkati. Amin. Hai umat Tuhan, celikkanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah yang Maha Besar, kami berterima kasih bahwa pada malam ini Engkau mempersekutukan kami. Di dalamnya kami memuji nama-Mu dengan nyanyian, tetapi baru saja kami mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu untuk menerjemahkan firman yang baru saja kami dengar dalam praktek hidup sehari-hari. Melalui talenta, melalui bakat setiap kami, ada kuasa Roh-Mu yang mengajar kami untuk berhubungan dengan orang lain, menceritakan kasih Tuhan lewat kata dan perbuatan. Kami lemah, tetapi kami mengakui ada Tuhan yang menguatkan kami ketika kami terus hidup di dalam persekutuan dengan Engkau. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu agar kami penuh dengan kerendahan hati, mau tetap menjalani hidup sebagai murid-Mu, sebagai anggota tubuh Kristus, dengan bagian-bagian setiap kami yang kami dapat satukan dengan semua orang dalam persekutuan tubuh Kristus. Kami mengakui bahwa di dalam kebersamaan kami menemukan talenta-talenta, bakat-bakat yang berbeda di antara kami satu dengan lain. Tetapi kami percaya dengan sungguh Engkau memanggil kami dalam persekutuan agar kami dapat
mengikatkan diri kami dengan Engkau, tetapi juga menyatukan setiap kami dengan talenta yang berbeda pada masing-masing kami untuk membangun persekutuan ini. Tuhan, tolong dengan kuasa-Mu agar kami sungguh-sungguh menyadari, bahkan mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengar, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja untuk menyempurnakan hidup pribadi dan persekutuan kami. Melalui persekutuan kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk setiap kami, keluarga kami, pribadi kami, dalam pergumulan apapun juga yang kami hadapi. Biarlah Tuhan kuatkan dan mampukan kami untuk terus menghadapi pergumulan dengan kekuatan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang maha baik memberi jalan keluar bagi kami dalam menghadapi kesulitan hidup. Kami berterima kasih untuk aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang hari ini, dari pagi, siang, hingga malam ini. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami, pekerjaan apapun juga yang dapat kami lakukan. Dan kami percaya dengan sungguh ketika kami sehat, kami kuat dan dapat melakukannya, itu karena kemurahan Tuhan bagi kami. Ajarlah kami untuk hidup rendah hati di hadapan-Mu dan menjalani hidup ini dengan syukur. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu sebagai warga jemaat yang mengalami sakit di rumah dan di rumah-rumah sakit. Tuhan, tolong biarlah Engkau menjamah mereka dengan kasih-Mu agar mereka juga dipulihkan. Dan kami percaya Engkau dengar doa setiap warga jemaat, setiap keluarga mereka, kami semua dari tempat ini. Kami percaya dalam kasih sayang-Mu mereka sungguh-sungguh memperoleh kekuatan dari Tuhan di dalam menghadapi penderitaan. Pengharapan mereka kepadamu semakin nyata. Kami menyerahkan dalam tangan mereka yang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Mereka yang berulang tahun pada hari ini, Tuhan, terima kasih untuk usia yang Tuhan tambahkan. Biarlah mereka bersyukur memberi diri mereka untuk Tuhan pakai melayani. Pertama-tama melayani diri mereka sendiri dalam keluarga, dalam persekutuan, dan di tengah masyarakat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu seluruh kegiatan persekutuan di tengah jemaat kami, kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Engkau berkati setiap kami yang ada di dalamnya, para presbiter, penatua, diaken, dan para pendeta. Tuhan berkati dalam tugas-tugas pelayanan dan tanggung jawab mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga. Engkau berkati proses penyusunan PKA, program kerja dan anggaran Majelis Jemaat yang telah selesai pada minggu yang lalu. Biarlah Engkau berkati agar semua itu dapat dipakai menjadi berkat bagi kehidupan persekutuan jemaat Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk semua yang boleh ambil bagian dalam ibadah malam ini, organis, pemandu lagu, penatua diaken yang bertugas, petugas multimedia, berkati semua agar dengan berkat itu kami senantiasa dikuatkan untuk terus melayani. Terima kasih Bapa, ada banyak yang akan kami minta kepadamu, tapi ajarlah kami untuk selalu bertekun di dalam doa dan mempunyai keyakinan bahwa di dalam doa itu Tuhan menolong kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Terima kasih Bapa surga, inilah doa syukur kami. Ampunkan dosa kami, dengar dan saut doa kami ini. Dan ini kami naikkan hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Firman Tuhan yang tertulis dalam surat Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat Tuhan, mari berdiri menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa.
Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan berkat kepada kami, Engkau yang selalu setia menolong dan mengajarkan untuk menolong sesama kami. Kuduskanlah persembahan kami ini sehingga bermanfaat bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah ini. Inilah berita pengutusan bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Yesus sudah dimuliakan, mari kita wartakan. Roh-Nya mendampingi kita, mari kita wartakan. Nyanyikanlah pujian, Kristus pemenang jaya. Saudara kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Nya dikenal di bumi dan keselamatannya di antara segala bangsa.